Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zulfa Iswati selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Inggris dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fikri Jauhar Nahru dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1B. Saya di sini akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian teks Inggris, yaitu menjelaskan salah satu artikel jurnal yang berjudul Public Opinion on this for Moderately Religious Official Media Data Meaning of artinya analisis opening publik untuk beragama moderat, pendekatan penggalian data media sosial, yang ditulis oleh Musofi Ilyasupena, Safsuddin Abdul Karim, dan Soluddin. Dan diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Sinta yang kedua. Abstract. This paper aim to elaborate in the threat of religious moderation on official media in terms of perception of netizen responding to the values of religious moderation. Artinya, tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial ditinjau dari persepsi warganet dalam menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Method this study is meaning to interpret on the prophecy from Twitter about the values of moderation in a vertimen analysis to up the number of positive and religious war in chat. The analysis was to express and appeal the dominant Twitter user emerging as the values of moderation. Artinya, metode penelitian penggunaan tag meaning untuk menginterpretasikan dalam mengategorikan komentar dari Twitter tentang nilai-nilai moderasi. Selain itu, analisis statement digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data digunakan untuk menganalisis dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Result sentiment analysis result into the fashion of Twitter sur public partly in professing perception of religious or the religious moderation follows the various of public to of Twitter sur on the is of the religious moderation often show that opposite sentiment is greater than religious sentiment. Artinya, hasil-hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat penggunaan Twitter dalam memberikan versi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat penggunaan Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Ambition this research jumped to on the study of religious
Moderative marked by understanding how scholarly media user party and swimming or later the meaning can help better understand related to the values of moderasi. Artinya, implikasi penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami beragama persepsi penggunaan media sosial dan menunjukkan beragama machine learning learning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Original, this study presents a new body or anything about to investigating moderate religious in social media. John Ferdy with big religious multi-questionnaire on of the religious data Sinti and religious study this result in the field study that was data meaning per to public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Originalities studi ini menyajikan metodologi baru pendekatan analitis untuk menyelidiki agama moderat dan pencakapan media sosial yang menyatukan penyatuan multidisiplin teknologi, ilmu data, dan studi agama. Penelitian merupakan penelitian pertama yang digunakan pendekatan data meaning untuk analisis opening publik terhadap agama moderat di Indonesia. Introduction, pendahuluan. Indonesia is an champion of Islam as a free, humanist, and tolerant religious abroad to sunset. Fahihat dan Francisca 2018 Chamber Act on 2021 to 2019. This champion is Tundi and first Indonesia has the charities of a protein society brought in theme of this religion and religious and Islam in the majority religious inter-religious allies so live and live in Indonesia. They have the right to freedom to religion changing to their in birth. Artinya, Indonesia mengkampanyekan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleran. Abunca 2026, Faizan dan Fariska 2018, Jumba Ad-An 2001, Tohiri 2019. Kampanye yang dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, baik suku bangsa maupun meski Islam merupakan agama mayoritas, namun agama lain juga hidup yang berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan untuk beragama sesuai keyakinan. Yang saya maksud, jadi paragraf ini menjelaskan bahasa di Indonesia kebebasan beragama dan hak untuk mengamaikan agama sesuai dengan keyakinan individu dihormati dan dilakauin. Indonesia dianggap sebagai contoh negara-negara pendekatan yang inklusif
terhadap pluralisme agama di agama masing-masing. Teks ini cerminkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antara umat beragama yang menjadi ciri khas menjadi bahasa Indonesia. Amid this plurality, Indonesia faces the threat of the plurality interreligious understanding of Islam. In terms Khairul Rizal tradition the part on is marked by the merging of religious offering Shia arbitrary analysis on opening dan campaign tradition 2016 Radical Ruben tradition this front on the gave back to the term of religious understanding that are brought on this ban on the is a fun religious under the of the is a religious religious under sick in the religious under margin religious supema Ukraine from analysis school understand the Al-Quran and Sunnah declare and religious board in the of and social interface as a religious they that non-Muslim or group uti the marvelous intolerance religion on the is give built to a production of understanding that is different from the understanding of the master of Muslim. Their understanding of Al-Quran dan Sunnah has gone by the textbook is based on the moral message on the text. Religious their understanding change over the meaning and notion of religious for on the north apple. Artinya, di tengah pluralitas tersebut, Indonesia menghadapi tentang pluralitas pemahaman agama internal Islam di sendiri. Khairul Rizal 2017 Wahid 2006 pluralitas pahaman tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran agama seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah dan sebagainya. Burhan 2020, Ceptin 2018, Rubandi 2011. Beragama memahami inilah yang kemudian melahirkan untuk jenis memahami keagamaan yang sama-sama ekstrim di satu sisi terhadap paham keagamaan dan fungsi dilatis, dan dinilai pihak terdapat paham keagamaan liberal. Masjid 1998, Tofhani 2015, Supema 2021, Unik Reanu 2008. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam bidang akidah maupun internal sosial. Akibatnya mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleran. Berbeda dengan Islam fundamentalis, Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan memahami
mainstream umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah melampaui teks, namun didasarkan agama pesan moral teks. Akibat pemahaman mereka bisa menggaburkan makna dan hakikat agama bagi masyarakat awam. Yang dimaksud saya tadi, paragraf ini menjelaskan tentang pluralitas dalam memahami agama Islam. Di Indonesia, pluralitas dalam konteks ini menunjuk pada beragama pemahaman dan aliran dalam agama Islam, dan dinilai tersebut beberapa aliran tersebut mencakup Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Mahamiyah, dan lain-lain. Berarti pemahaman agama telah menjadi dua jenis pemahaman yang ekstrim di antara umat Islam di Indonesia. Teks ini mencerminkan tentang pluralitas pemahaman agama di Indonesia dengan dua jenis pemahaman menunjukkan fundamental dan liberal, dan masing-masing lebih pendekatan yang berbeda terhadap agama dan masyarakat. In this position, Indonesia is in under the religious intolerance, religious tolerance on liberal on the of name on the modern understanding model Aziz 2020 have the definition on this model religious offering of in the Indonesia under the name in Nusantara and Prof Islam Modern Gus Af dan Mustafa Syam dan November is internal pride usul sosial media champion is the tank this of the step changing of conductor inclusive and opinion about under Islam status and sosial media Abdul dan Alfar. Artinya, dalam posisi tersebut Indonesia tertarik untuk melakukan konser wacana terhadap wacana intoleran agama di satu sisi dan liberal dan di sisi lain, yakni model pemahaman lain moderat Aziz 2020, Esni 2020, Kanafi Al 2021, pahaman agama Islam moderat beragama, dan Sendot 2019, Mustafa 2015. Syam dan Islam Prolit Muhammad Gus dan Sahrul 2019, Mustafa 2015, Syam dan Manami 2019, Wasim 2020. Tragedi kontra wacana ini sosial untuk mengangkatkan ajarannya. Oleh karena itu, salah satu langkah agama melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan ide dan mendapatkan tentang status moderat di media sosial. Abdullah dan Alfar 2019. Yang saya maksud, jadi pada paragraf ini menjelaskan pada Indonesia beragama dalam sebuah posisi di mana mereka tertarik untuk menghadapi dua jenis pada yang penyakit, yaitu wacana agama lebih moderat sebagai moderatif yang satu lakukan, yaitu konver wacana mengacu upaya melawan menentang wacana yang lebih intoleran dan agama, dan wacana bersifat
liberal. Same theme if internal issues in Indonesia are interesting day by day as a result of internal issues such as this tolerant religious concern. Artinya, berdasarkan penelitian Filsetin on agama dan masyarakat Indonesia rentan terhadap konflik sosial M. Adam Filsetin 2011. Potensi konflik ruang media dipengaruhi dengan penyebaran berita palsu, hoax, konsep jahat, dan ajukan kebencian, menegaskan dan bahwa sosial demikian media sosial dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan struktif. Dikatakan struktur antara umat manusia sosial yang menjadi destruktif ketika konteks agama yang terkandung dalam media menyebar hoak, jujur, kebencian, toleransi, domisi, ideologi, dan sementara itu wacana agama Islam yang saat sama penggunaan internal di Indonesia semakin meningkat. Hasil sebagai besar penggunaan internal dengan cepat akses konten beragama yang toleransi tersebut. Jadi paragraf ini menggambarkan dampak media sosial dan peran agama masyarakat Indonesia, serta bagaimana penyebaran informasi di media sosial dapat mengaruhi kerentangan terhadap politik sosial, radikal agama, dan pengaruh agama pada masyarakat Indonesia, serta menyoroti perlunya strategi yang efektif lebih mengatasi pengaruh pengaman agama yang toleransi di Indonesia di dunia online. Artinya, Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari dari sisi usia penggunaan media sosial. Laporan ini menunjukkan bahwa pendudukan pada rentang usia 25 sampai 34 tahun mendominasi. Setelah itu kelompok usia 18 sampai 24 tahun. Dalam laporan ini, World on Social The Husut juga menganalisis platform media sosial untuk paling banyak digunakan dalam sebuah
terakhir oleh penggunaan internet berusaha 64 di antara platform media sosial yang ada YouTube menempati porsi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Haryanto 2021, Camps 2021. Jadi paragraf kami ini menyajikan data fakta terkait penggunaan media dan internet di Indonesia pada tahun 2021. Jadi teks pemberian memahami tentang jauh mana media sosial dan internet telah memengaruhi cara masyarakat Indonesia beraksi, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu mereka secara online, secara membantu mengidentifikasi tren penggunaan media sosial dan platform yang paling populer di Indonesia ini pada awal tahun 2021. Main internet unsur have religious in inter and cum partion toluk sosial media in Indonesia. Hefni historic in that social media often present religious learning that are preferred and often offset by children group to foster charm and relief in the profit market by the missing efficiency on the religious intolerance stealing religious the Quran and Rahmat said that from unreligious moderate on the internet has not yet their early level of inter and not cultural affirm the rule Indonesia. This student implies that from to profit the from religious moderate on the internet still not to Agam Rahmat. Artinya banyak internet pengakibat interaksi dan komunikasi internal melalui media sosial Indonesia. Hefni 2020 menyoroti bahwa media sosial kerap menyajikan narasi konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergeseran otomatis beragama, menguatkan individu dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Hefni 2020 di sini lain Rahmatullah 2001 perminat yang tinggi dan belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Kondisi menyiratkan bahwa upaya untuk mempromosikan gagasan moderasi beragama internet masih perlu dikampanyekan kembali. Rahmatullah 2021. Jadi pada paragraf saya ini menjelaskan dampak meningkatkannya penggunaan internet ini di Indonesia, khususnya melalui media sosial, terhadap isu-isu keagamaan dan pemahaman agama dalam masyarakat. Pentingnya upaya masyarakat kampanye gagasan moderasi beragama di dunia maya untuk menghadapi dampak mungkin timbul akibat perubahan dalam pemahaman dan identitas keagamaan dan pengaruhi oleh media sosial. Based on the
This study will for the official moderating Esther in social media in Indonesia media on in the study Twitter in the to strengthen the official result of the president and if officer stemming rising on coming from mainstream social media in Indonesia using of the data mining method analysis meaning this method is extract informasi from social media by indexing dan expanding parting using technique to meaning of the parting of religious moderator in Indonesia. Artinya, berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana secara moderat Islam hari ini media sosial di Indonesia. Media sosial pilih dan penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat hasil ekspres penggunaan analisis menggunakan tersebut, komentar akun media di Indonesia menggunakan salah satu mode data mining yaitu tag mining. Moderas digunakan untuk mengtrack informasi media sosial, identifikasi, eksplorasi pola-pola menarik. Penggunaan tag mining untuk mengetahui kelompok pendapatan penggunaan mengenai moderasi beragama Indonesia. Mungkin cukup sekian kami dari saya berharap penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila kekurangan dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.